dari ayat ini, ayat 29 ini, Bapak-bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, poin-poin yang kita bisa pelajarin di ayat 29 ini, poin pertama adalah membalas kepercayaan, yaitu menyadari kepercayaan yang diberikan oleh karyawan atau pelanggan dengan memberikan manfaat dan dukungan yang konsisten. Poin kedua, memberkati orang lain, yaitu menggunakan keberhasilan perusahaan untuk memberkati komunitas sekitarnya melalui inisiatif sosial dan tanggung jawab korporat. Dan poin ketiga, salam. Selamat pagi, selamat siang semuanya, bapak-bapak dan ibu, para profesional dan juga para pimpinan pada saat hari ini dimanapun berada. Gimana kabarnya? Semua sehat-sehat semuanya, semua sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Baik, untuk mendengarkan firman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhanlah Bapa, puji syukur Tuhan, kembali kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah berserta dengan kami hingga pada saat ini. Ya Tuhanlah Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang beserta dengan kami, turunkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, beserta dengan hati kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini ya Tuhan. Doa ini ya Tuhan kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, nats kita hari ini yaitu yang tertulis dari 2 Samuel 7 ayat 25 hingga ayat 29. Demikian bunyinya. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini, demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya dan memeliharanya. Setelah mendengar firman Tuhan ini yang barusan tadi, yang tertulis dari 2 Samuel 7 ayat 25 sampai ayat 29 ini, memang bapak-bapak dan juga para personal dan juga para pimpinan perusahaan ketika melakukan di dalam perjalanan bisnis bapak maupun para pimpinan pasti pernah memberikan atau membuat janji kepada karyawan atau bawahan. Apakah itu janji untuk menaikkan pangkat
karyawannya, ataukah janji untuk memberikan bonus, ataukah janji untuk memberikan hal-hal lain sehingga si karyawan bisa berkarya dan bermotivasi. Tapi apakah Bapak dan Ibu para personal dan juga para pimpinan perusahaan dalam hal ini ada mungkin yang menepati janjinya? Setelah dia melakukan itu, si karyawannya akan mendapatkan bonus atau mendapatkan kenaikan jabatan. Atau ada juga mungkin bapak-bapak, para pimpinan, pernah melakukan tidak menepati janjinya. Sehingga si karyawan bisa jadi mungkin merasa kecewa atau dimotivasi. Nah, di dalam firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memberikan janjinya kepada Daud. Kita bisa lihat di sini di 2 Samuel 7 ayat 25 hingga 29, yaitu kita kenal sebagai janji kepada Daud. Dan di sini juga kita tahu bahwa latar belakang penulisan dari 2 Samuel ini kita bisa lihat dari konteks historis maupun teologis dari yang lebih luas dari kitab 2 Samuel. Dan juga hubungannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa pada awalnya setelah Daud menjadi raja atas seluruh Israel, ia merasa terdorong untuk membangun sebuah rumah atau bait bagi Allah, bait Allah sebagai tempat suci. Namun di sisi lain, Nabi Nathan diberi penglihatan dari Tuhan dan diberitahu bahwa Daud tidak akan membangun bait Allah, melainkan keturunannya yang akan melakukannya. Dan juga Tuhan kemudian memberikan janji kepada Daud bahwa keturunannya akan memerintah Israel dengan pemerintahan yang teguh dan abadi. Kita tahu bahwa pada saat itu bait suci di Israel itu belum ada. Dan juga tabut perjanjian dan kemah pertemuan adalah tempat di mana Israel melakukan ibadah dan menyembah Tuhan pada saat itu. Sehingga Daud ingin membangun sebuah struktur yang permanen sebagai rumah bagi tabut perjanjian. Tapi Tuhan berbicara melalui Nabi Nathan untuk menyatakan bahwa Daud tidak akan melakukan hal itu. Tuhan juga menjanjikan kepada Daud bahwa keturunannya akan mendirikan rumah bagi namanya dan membangun pemerintahan yang abadi. Di sini kita lihat bahwa ada hal-hal yang berdampak teologis yang sangat besar dalam pemahaman Yahudi maupun Kristen pada saat itu sekarang ini. Yaitu yang pertama adalah dalam konteks Yahudi, janji ini dianggap sebagai bagian dari janji Allah kepada Daud mengenai kerajaan yang berlanjut melalui keturunannya. Mesias diharapkan sebagai keturunan Daud yang akan menggenapi janji itu. Dalam konteks Kristen, dalam pasal ini, di 2 Samuel ini, dianggap sebagai salah satu tanda pertama tentang kedatangan Kristus sebagai Mesias. Dan keturunan Daud yang akan memerintah selamanya diartikan oleh banyak teolog Kristen sebagai penggenapan dalam Yesus Kristus yang dianggap sebagai putra Daud. Yesus diakui sebagai Raja dan Mesias yang membangun kerajaan rohaniahnya yang abadi. Juga kita lihat bahwa nas ini penting dalam pemahaman ini, di mana Daud sebagai raja sangat mencintai dan namun dia juga berduka cita bagi Tuhan dan merasa terpanggil untuk membangun sebuah rumahnya. Namun di sisi lain Tuhan tidak bisa
hanya membalas dengan janji bahwa rumah akan dibangun, tetapi juga bahwa keturunan Daud akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Dengan demikian, dari 2 Samuel 7 ayat 25 hingga 79 ini adalah salah satu momen penting dalam sejarah Israel, memiliki implikasi yang mendalam dalam pemahaman agama dan keyakinan Kristen dan juga Yahudi. Dari nats ini, tentu kita sebagai para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, apa sih hal-hal yang penting yang kita bisa petik dari 2 Samuel 7 ayat 25 hingga 29 ini? Ada 5 poin, yaitu adalah pertama, komitmen dan integritas. Kedua, membangun reputasi dan karakter, juga kepemimpinan yang kuat. Ketiga, mendengarkan dan berinovasi. Keempat, kejujuran dan konsistensi. Dan kelima, tanggung jawab sosial. Baik Bapak-Bapak dan juga para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, hal ini akan kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama adalah komitmen dan integritas. Hal itu kita bisa baca dari 2 Samuel 7 ayat 25 yang menyatakan bahwa dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Daud memulai doanya dengan memohon kepada Tuhan untuk mengokohkan janjinya kepada Daud dan keturunannya. Di sini juga di ayat ini Daud mengakui bahwa janji-janji Tuhan adalah benar dan dia meminta agar Tuhan melaksanakan janji-janji itu. Di sini juga di dalam doanya Daud dengan rendah hati mengakui kebesaran Allah sebagai Tuhan yang maha kuasa dan maha besar. Hal ini juga tentu mengajarkan pentingnya memiliki sikap rendah hati dan mengakui bahwa keberhasilan dan kemajuan yang kita alami dalam pekerjaan atau juga bisnis itu semuanya berasal dari berkat Tuhan. Di teks ini, di nas ini, di ayat 25 ini juga menekankan pentingnya kita menjaga komitmen dan kata-kata yang diucapkan. Tentu Bapak-bapak sebagai para profesional dan juga para pimpinan, penting untuk tetap berpegang pada janji, nilai-nilai, dan etika yang telah diucapkan. Juga tentu konsisten dalam tindakan dan kata-kata, dan juga terus membangun reputasi yang baik dan memupuk kepercayaan di antara rekan kerja dan juga pelanggan. Bapak dan juga para personal, di Mazmur 95 ayat 3 disebutkan bahwa sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Tentu hal ini kita diminta untuk tetap berpegang pada komitmen dan menjaga integritas dalam tindakan dan perkataan. Tentu hal-hal yang kita harus lakukan yaitu adalah mengakui janji dan komitmen yang telah dibuat oleh kita kepada tim atau kepada perusahaan. Dan juga mendorong para pemimpin untuk tetap berpegang pada komitmen sehingga dapat kita bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita telah janjikan. Menjalin konsistensi antara kata-kata dan tindakan sehingga kita bisa dapat membangun kepercayaan di antara anggota tim. Lalu dari situ ada hal-hal yang perlu poin-poin penting sebagai para profesional dan juga para pimpinan perusahaan yang kita petik dari 2 Samuel 7 ayat 25 ini,
Yang pertama adalah pegangan pada komitmen. Tentu para profesional dan juga pimpinan perusahaan harus tetap berpegang pada janji, komitmen, dan nilai-nilai yang telah diucapkan. Karena hal ini adalah sebagai cerminan integritas dan konsistensi dalam tindakan dan kata-kata. Poin kedua adalah pengakuan atas keagungan Allah. Tentu di ayat ini, Daud mengakui keagungan dan kebesaran Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Ini mengajarkan kita untuk menghormati Allah sebagai sumber segala keberhasilan dan kekuasaan. Poin ketiga, pengakuan atas kekuasaan yang lebih tinggi. Bapak-bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan bisa mengambil contoh dari sikap Daud dalam mengakui bahwa segala keberhasilan berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Ini mengajarkan pentingnya kita sebagai para profesional dan juga pimpinan perusahaan merasa ada suatu kerendahan hati dan penghormatan terhadap sumber keberhasilan itu sendiri. Dan poin keempat adalah konsistensi janji. Seperti Daud, para pemimpin perusahaan dan juga para profesional harus juga mempertahankan konsistensi dalam janji-janji yang telah dibuat kepada karyawan, pelanggan, mitra bisnis. Tentu hal ini agar kita bisa membangun reputasi yang baik dan kepercayaan yang kuat. Bapak-bapak, para pimpinan, dan juga para personal. Yang kedua adalah membangun reputasi dan karakter, serta kepemimpinan yang kuat. Kita bisa baca dari 2 Samuel 7 ayat 26, yaitu disebutkan, maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Ayat 25 ini melihat bahwa Daud memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Dan dia mengakui bahwa nama Tuhan akan menjadi besar untuk selamanya. Di sini juga kita lihat bahwa Daud menyatakan keyakinannya bahwa keturunan Daud akan memiliki kedudukan yang tetap dan teguh di hadapan Tuhan. Dan juga di nas ini, di ayat 26 ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan teguh. Tentu di dalam perusahaan, dunia perusahaan dan juga para pimpinan harus memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan keberanian. Dan tentu kita juga harus punya kepemimpinan yang teguh sehingga dapat memberi inspirasi atau arahan yang diperlukan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini juga, dengan demikian kita bisa membangun nama baik yang kokoh dengan tindakan etis dan integritas. Nama baik dan reputasi perusahaan serta individu adalah sebagai aset berharga. Oleh karena itu, bapak-bapak di dalam dunia bisnis ini, tentu kita membangun dan mempertahankan nama baik yang lebih baik, sehingga dapat melibatkan tindakan yang etis dan terintegrasi. Bapak-bapak, para profesional dan juga pimpinan dalam hal ini harus berusaha menjaga integritas agar secara konsisten dan kita memastikan bahwa perusahaan diidentifikasi dengan nilai-nilai yang baik dan bertahan dalam situasi yang sulit. Dan juga di dalam hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang teguh dan kuat mampu menghadapi tantangan dengan visi dan keberanian.
yang caranya melaksanakannya tentu kita harus menanamkan nilai-nilai etika dan integritas dalam budaya perusahaan. Juga kita membangun reputasi yang baik dan berkelanjutan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang benar, serta menyadari bahwa nama baik perusahaan adalah aset yang berharga dan harus dijaga. Tentu bapak-bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan dari 2 Samuel 7 ayat 26 tadi, poin-poin yang penting kita bisa pelajarin tadi, yaitu poin pertama adalah membangun nama baik. Yaitu kita harus konsistensi dalam tindakan etis dan integritas, sehingga dapat membangun reputasi yang baik bagi perusahaan dan juga para profesional di mata orang lain. Kedua, poin kedua, bertahan dalam tantangan. Tentu sebagai bapak dan para profesional dan juga pemimpin perusahaan yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan teguh akan memungkinkan perusahaan untuk dapat bertahan dalam situasi sulit dan berkembang seiring waktu. Poin ketiga, adanya kerendahan hati dalam mengakui kasih karunia Allah. Tadi kita bisa lihat bahwa Daud menyatakan kerendahan hatinya dengan menyadari bahwa Allah telah memberikan banyak kasih karunia kepada keluarganya. Ini juga mengingatkan kita untuk tidak sombong atas prestasi kita sendiri, tetapi mengakui bahwa segala yang kita miliki berasal dari Allah. Poin keempat yaitu adalah kerendahan hati dalam prestasi. Seperti kita lihat tadi, Daud yang merendahkan diri dalam mengakui kasih karunia Allah. Tentu para profesional dan juga para pimpinan perusahaan dapat menghindari kesombongan atas mereka, atas prestasi bapak-bapak dan ibu. Dan juga bapak-bapak dan ibu para profesional bisa mengakui bahwa kemampuan dan kesempatan yang kita miliki adalah anugerah. Dan juga poin kelima adalah etika dalam bisnis. Bapak-bapak, para profesional dan juga pimpinan perusahaan harus memprioritaskan nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Tentu ini mencakup kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan perlakuan adil terhadap semua pihak yang terlibat. Bapak-bapak dan para profesional dan juga para pimpinan perusahaan. Yang ketiga adalah mendengarkan dan berinovasi. Hal ini kita bisa lihat di 2 Samuel 7 ayat 27 disebutkan, sebab engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hambamu ini, demikian aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Di ayat ini, Daud mencatat bahwa Tuhan telah memberitahukannya tentang rencananya untuk mendirikan sebuah kaum keluarga dari keturunan Daud. Karena janji ini, Daud merasa berani untuk berdoa kepada Tuhan dan mengharapkan pemenuhan janji tersebut. Dinas ini juga menunjukkan nilai pendengaran yang aktif terhadap pandangan dan aspirasi orang lain. Tentu kalau kita terapkan di dalam dunia bisnis, kemampuan untuk mendengarkan dengan cermat anggota tim, juga pelanggan dan juga mitra adalah kunci untuk mengidentifikasi peluang dan perubahan yang dapat membantu pertumbuhan. Bapak-bapak dan ibu para profesional dan juga para pimpinan harus mendorong inovasi dan memberi ruang bagi ide-ide baru. Di sini
Daud menghormati janji Allah dengan mengakui bahwa janjinya terbukti benar. Hal ini juga mengajarkan kepada kita sebagai para profesional dan juga pimpinan perusahaan pentingnya memenuhi komitmen dan janji-janji yang telah kita buat, yang kita janjikan kepada karyawan, kepada mitra bisnis, dan juga kepada pelanggan. Di bilangan 23 ayat 19 menyatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Hal ini tentu bahwa janji itu penting. Dan tentu kita harus bisa mendengarkan pandangan orang lain dan mendorong inovasi dalam lingkungan kerja. Hal yang harus kita lakukan yaitu adalah mendengarkan dengan cermat pandangan dan aspirasi anggota tim atau rekan kerja. Memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berkontribusi dan berbagi ide-ide. Dan juga menciptakan iklim yang memungkinkan berbagi pandangan tanpa rasa takut. Dan juga dari 2 Samuel 7 ayat 27 tadi disebutkan dasar-dasarnya, poin-poin yang harus kita bisa pelajarin dari sini, bapak-bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, yaitu adalah pendengaran yang aktif, yaitu mendengarkan dan memahami pandangan dan aspirasi tim atau rekan kerja, yaitu merupakan langkah penting dalam membangun hubungan yang baik dan memotivasi mereka untuk berkontribusi. Poin kedua, berani berinovasi, yaitu mendorong para profesional untuk berani berbagi ide-ide baru dan berinovasi dalam perusahaan. Poin ketiga, kepercayaan pada janji Allah. Dari nas ini tadi kita lihat bahwa Daud menyatakan keyakinannya bahwa Allah akan memenuhi janjinya terhadap keluarganya. Ini mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh pada janji-janji Allah. Bahkan jika mereka tidak terjadi, jika hal ini bapak-bapak tidak terjadi dengan cepat atau sesuai dengan rencana kita. Poin keempat adalah kepercayaan pada rencana yang lebih besar. Bapak-bapak dan juga ibu para profesional dan juga pimpinan perusahaan, kita bisa dapat mengambil contoh dari keyakinan Daud terhadap janji Allah. Terkadang rencana besar mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk terrealisasi. Tetapi memiliki keyakinan akan janji-janji yang diberikan dapat memberikan inspirasi dan ketekunan. Poin kelima adalah rasa syukur dan rasa humble. Selalu mengingatkan diri sendiri dan anggota tim tentang pentingnya rasa syukur atau pencapaian dan berkat yang telah diberikan. Rasa humble dalam kesuksesan adalah sikap yang penting untuk selalu kita jaga. Bapak-bapak dan Ibu, yang keempat adalah kejujuran dan konsistensi. Kita bisa lihat di 2 Samuel 7 ayat 28 disebutkan di situ adalah, oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Di sini Daud mengingatkan Tuhan bahwa janjinya adalah benar dan baik. Juga di sini Daud memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan melaksanakan janji-janjinya sesuai dengan rencananya.
tentu yang kita bisa lihat di sini apa sebagai kehidupan sehari-hari, yaitu adalah kejujuran, di mana kejujuran adalah pondasi yang kuat dalam kepemimpinan dan bisnis, yaitu menghormati janji-janji yang dibuat, menepati komitmen, dan beroperasi dengan kejujuran adalah hal yang paling esensial. Kejujuran membantu kepercayaan yang mendalam dengan rekan kerja, pelanggan, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Dan juga bertindak dengan kejujuran dan konsistensi menepati janji-janji yang diucapkan. Dalam 2 Samuel 7 ayat 28 ini, bapak-bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, ada poin-poin penting apa yang kita dapat pelajari di sini, yaitu tadi adalah pertama adalah kejujuran dan integritas, yaitu mengutamakan kejujuran dan menghormati janji-janji yang dibuat adalah dasar dari etika bisnis yang kuat. Poin kedua, konsistensi tindakan. Tindakan perusahaan dan individu harus sesuai dengan nilai-nilai yang telah diucapkan dan dijanjikan. Dan juga poin ketiga, doa dan ketergantungan. Bapak-bapak dan ibu, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, tentu di dalam lingkungan profesional, doa adalah cara untuk merenungkan dan memohon panduan serta keberkahan dalam menghadapi tantangan dan pengambilan keputusan yang sulit. Bapak-bapak, para personal, dan juga para pimpinan perusahaan. Yang kelima adalah tanggung jawab sosial. Kita bisa lihat dari dasarnya dari 2 Samuel 7 ayat 29 mengatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ia Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkatmu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Daud di sini berakhir dengan permohonan untuk berkat bagi keturunan dan juga kaum keluarganya. Daud meminta agar berkat yang telah diberikan kepada mereka tetap berlaku selamanya dan agar Tuhan memberkati mereka. Tentu kita bisa meniru, lihat hal ini sebagai bapak-bapak, sebagai profesional dan juga para pimpinan harus mengenali tanggung jawab untuk memberi manfaat kepada anggota tim dan juga masyarakat sekitar. Dan kita dengan di ayat ini, kita memanfaatkan keberhasilan perusahaan untuk memberkati orang lain, yaitu sebagai tanda dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sehat. Hal ini juga mencerminkan penghargaan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Di sini kita lihat tadi bahwa Daud mendoakan agar Allah memberkati keturunannya, agar berkat dan pengawasan Allah senantiasa ada dalam hidup mereka. Hal ini tentu mengajarkan tentang pentingnya mendoakan keberhasilan dan berkat bagi para bawahan, rekan kerja, juga mitra bisnis kita. Tentu apa yang harus kita lakukan adalah menepati janji-janji yang dibuat oleh perusahaan kepada karyawan atau pelanggan. Dan juga berkomitmen untuk memberikan kualitas dan layanan yang dijanjikan. Serta memastikan bahwa tindakan dan kebijakan perusahaan sejalan dengan nilai-nilai yang dianut. Di 1 Tawarik 4 ayat 10 disebutkan bahwa Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Hal ini tentu kita sebagai para profesional membalas kepercayaan yang diberikan dengan memberi manfaat kepada orang lain dan berkontribusi kepada masyarakat. Tentu hal-hal yang harus kita lakukan yaitu adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan karyawan, mengapresiasi usaha dan kontribusi anggota tim, serta menggunakan keberhasilan dan sumber daya perusahaan untuk memberi manfaat kepada komunitas di sekitarnya. Dari ayat ini, ayat 29 ini, bapak-bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, poin-poin yang kita bisa pelajarin di ayat 29 ini, poin pertama adalah membalas kepercayaan, yaitu menyadari kepercayaan yang diberikan oleh karyawan atau pelanggan dengan memberikan manfaat dan dukungan yang konsisten. Poin kedua, memberkati orang lain, yaitu menggunakan keberhasilan perusahaan untuk memberkati komunitas sekitarnya melalui inisiatif sosial dan tanggung jawab korporat. Dan poin ketiga, kontinuitas dalam pengabdian. Bapak-bapak sebagai para personal dan juga para pimpinan perusahaan harus berkomitmen untuk menjaga integritas, kualitas, dan dedikasi dalam pekerjaan dengan tujuan memuliakan perusahaan dan nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan. Bapak-bapak dan ibu para profesional, di sini kita bisa lihat dari 2 Samuel 7 ayat 25 hingga 29, yaitu hal ini diajarkan tentang kesetiaan, integritas, konsistensi dalam komitmen, etika bisnis, syukur, ketergantungan pada Allah, mengembangkan sikap rendah hati, memegang komitmen dan janji-janji yang dibuat, serta mendoakan keberkahan dan keberhasilan bagi semua yang terlibat dalam organisasi dan pengabdian yang berkelanjutan. Dan juga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bapak-bapak sebagai para profesional dan juga para pimpinan perusahaan dapat membangun budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai yang kuat dan berdampak positif pada lingkungan bisnis serta masyarakat secara keseluruhan. Dan juga dapat membangun bisnis yang berlandaskan integritas, visi jangka panjang, keadilan, dan pertumbuhan berkelanjutan. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan ke depan-Mu Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami merendahkan hati atas janji-janji-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhanlah Bapa, berikan juga kami Tuhan, sebagai para profesional dan juga para pimpinan, untuk selalu menepati janji-janji yang telah kami lakukan ya Tuhan. Baik buat karyawan kami, juga buat para pelanggan, dan juga buat para mitra kerja kami ya Tuhan. Ya Tuhanlah Bapa, bimbing kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami Tuhan, dalam perjalanan karir kami ya Tuhan. Ya Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.